Yang datang itu adalah ruhana yang menjelma menjadi manusia, yang berkata, aku, sesungguhnya aku menggembirakan kamu dengan kalimat, sesungguhnya aku menggembirakan kamu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Atau di dalam surat Ali Imran ayat 45 yang di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Allah. Jadi bukan aku, tapi Allah ya menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam. Bre, ini temanya ajaran, bre, ya, temanya ajaran. Jangan koin bahasnya, bre, gitu loh. Jangan koin, ini ajaran temanya. Jadi terserah saya membahas ajaran dari manapun kekristenan. Anda tidak mau jawab, nggak apa-apa. Jadi umat Islam bisa tahu mana yang dijawab pakai data, mana yang tidak. Dan sangat berbeda itu. Nah, itu menjadi satu indikasi bahwasanya Al-Quran mengalami revisi dan revisinya masih ada sampai sekarang di situ. Tolong dicatat. Pertanyaannya, siapa yang datang kepada Maryam dan apa yang diucapkannya? Versi surat Maryam, yang datang itu adalah ruhana yang menjelma menjadi manusia, yang berkata, aku, sesungguhnya aku menggembirakan kamu dengan kalimat, sesungguhnya aku menggembirakan kamu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Atau di dalam surat Ali Imran ayat 45 yang di situ dikatakan bahwa sesungguhnya Allah. Jadi bukan aku, tapi Allah menggembirakan kamu dengan kalimat darinya, namanya Al-Masih putra Maryam. Tidak ada di situ kalimat gulaman zakian. Karena jawaban Maryam sama itu. Jawabannya ana yakunu li gulam. Bagaimana mungkin saya punya anak tanpa disentuh laki-laki? Lagi-lagi, dari mana Maryam tahu bahwa itu maksudnya anak tanpa disentuh laki-laki? Itu aja sudah satu kesalahan fatal. Karena nggak pernah ada kejadian di muka bumi ini orang hamil tanpa berhubungan. Dari mana dia bisa ngomong? Bagaimana saya bisa hamil tanpa berhubungan badan? Yang ngomong sama dia kalau dia akan hamil tanpa berhubungan siapa? Makanya saya bilang di Suapi, kalau kamu betul-betul menyadari, udah jelas kok ketahuan. Ini Maryam ini, dia pernah ngintip cerita Maryam yang ada di dalam Injil Lukas. Nah, silakan. Saya nggak mau nanggapi yang debat kusir. Yang itu ilmiah itu, silakan. Aduh, nggak mau nanggapi katanya, guys. Nggak mau nanggapi katanya. Dia ketawa-ketawa terus dia, karena koinnya ngalir terus dia. Yang apa, yang penting umat muslim kan tahu aja, mereka kan imani saja. Yang penting mereka ngalir terus gitu ya. Silakan. Kok malah iri sama koin gitu loh. Silakan. Kok malah bahas koin. Sabar Mas Edis. Mungkin para donatur Mas Edis belum datang, masih sibuk, masih mencari Roh Kudus. Santai lah, ini waktu saya, terserah saya mau ngomong apa. Yang penting koinnya, si Wapi udah, dia intinya cuma koin aja. Si Wapi ini nggak mau jawaban. Yuk, bre. Ini temanya ajaran, bre, ya, temanya ajaran. Jangan koin bahasnya, bre, gitu loh. Jangan koin, ini ajaran temanya. Jadi terserah saya membahas ajaran dari manapun kekristenan. Anda tidak mau jawab, nggak apa-apa. Jadi umat Islam bisa tahu mana yang dijawab pakai data, mana yang tidak. Anda tadi mengatakan bahwa Sayyidah Maryam nyontek. Tapi Anda gak bawa data, bro. Kapan Sayyidah Maryam baca Lukas? Gitu loh. Kapan Sayyidah Maryam baca Lukas itu kapan? Buktikan dalam sejarah Maryam pernah, yang ada di Al-Quran pernah baca Lukas. Baru kita akan mengatakan, wow hebat Mas Edis. Gitu loh. Nah, kalau cuma tuduhan seperti itu, bro, lalu mengatakan agama Islam itu takiyah katanya. Takiyah. Yang takiyah itu agama Anda. Mohon maaf ya, mohon maaf. Anda menuduh Islam takiyah katanya. Buktikan satu ayat saja tentang ajaran takiyah di dalam Quran. Ada nggak? nggak ada dijawab kan? Nggak dijawab. Nggak ada jawabannya. Nggak ada ya, nggak ada berarti guys. Nggak ada ajaran takiyah satupun dalam Al-Quran. Tapi kalau di dalam Bible ada ajaran takiyah. Saya buktikan. Saya buktikan ajaran takiyah dalam Bible ya. Ini Anda buka di dalam Roma 3 nomor 7. Apa tulisannya?
Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, jediar, selamat datang oleh kebenaran, semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dusta atas kemuliaan Tuhan itu boleh. Kata siapa? Kata Paulus. Berbohong, yang penting Tuhan itu tambah mulia, itu boleh, kata Paulus. Itu namanya ajaran takiyah Roma, bukan hanya takiyah Korintus. Ada ayatnya, coba sampean sampaikan. Ada nggak satu ayat saja di dalam Al-Quran yang ngajari takiyah? Nggak ada, saudara, nggak ada. Kemudian, ini ya, saya jawab. Tadi di dalam Ali Imran dikait-kaitkan dengan Sayyidah Maryam. Di Ali Imran mengatakan Allah, di dalam Sayyidah Maryam, di dalam surah Maryam dikatakan Jibril. Itu ya sama saja. Jibril ya datang dari Allah, bukan datang dari Korintus, bukan datang dari Paulus. Gitu loh. Apakah ada dalilnya? Ada. Nih, saya tunjukin bahwa malaikat Jibril itu datang dari Allah. Ini loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqawlu rasulin karim. Wa huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Sedikit dari kalian yang beriman. Tentang apa? Bahwa Al-Quran, cerita Maryam, cerita Ali Imran itu datang dari Rasulin Karim, utusan Allah yang mulia. Siapa maksudnya? Ini sama dengan narasi ayat yang lain, seperti innahu laqawlu rasulin karimil dhi quwwatin inda dzil arsy makin. Siapa dia? Coba lihat ini. Wa hadza Jibril alaihi salam. Wa hadza Jibril alaihi salam. Wah, mau dinarasikan saya Jibril, dia datang dari Allah, ada dalilnya. Tapi kata Al-Quran, qalilan ma tu'minun, sedikit dari kalian yang beriman. Wah, Al-Quran sudah mengklaim, sudah tahu bahwa kalian tidak akan beriman, wahai pengikut-pengikut iblis, saudara. Wah, sampai ayam membenarkan saya. Ya betul, katanya ayam. Wa maqali inna rahmatan ayam. Jadi begitu, bro. Ya, cerita itu datang dari Jibril, yang Jibril datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tapi qalilan ma tu'minun, sedikit dari kalian yang beriman. Terbukti di depan saya ada yang tidak beriman, saudara. Kepanasan dia. Wah, ayamnya jawab lagi. Ya, betul, katanya, setuju. Aduh, pucet Mas Edisnya. Mas Edisnya pucet. Ya, mereka di sana ya si Wafi ketawa aja karena dia kan yang ini kan sama dia nggak masalah lah. Tak dijawab pun yang penting koinnya kan ngalir gitu. Jadi karena tidak ada jawaban sama sekali ya Gus Wafi ya. Saya tadi sudah tanya di mana di dalam surat Maryam yang datang itu ruhana, tapi di dalam Ali Imran yang datang itu para malaikat, tidak dijawab. Perkataannya bagaimana? Ya, sesungguhnya saya ingin memberi kamu anak laki-laki, atau sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat, tidak dijawab. Nggak ada yang dijawab, sama sekali nggak dijawab. Nah, lalu dia bahas sesuatu yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan kekristenan. Berapa kali Wapi kalian itu saya bilang tidak ada di dalam ajaran agama Islam itu tentang Paulus. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran bahwasanya yang merubah-rubah itu adalah Paulus. Bahkan surat-surat Paulus itu masih kalian colong loh itu di hadis. Sudah ada juga di hadis qudsi. Di hadis qudsi ada satu kata-kata, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata kalian, tidak pernah terbesit oleh telinga di dalam pikiran kalian, tidak pernah terdengar oleh telinga kalian, itulah yang akan disediakan. Itu dari surat Paulus ada itu, tapi biasa kalian colong. Nah, jadi begini, Wafi, berhubung ini saya sudah 3 jam 40 menit, sudah hampir 4 jam, kamu kan baru masuk. Ya, jadi mungkin performa kamu kuat, apalagi koinmu di sana kan. Kalau muslim kan, kalau soal support memang saya akui kalau muslim gitu. Saya akui kalau soal support mereka bersatu padu, apalagi kalian banyak orangnya kan. Nah, memang saya akui kalau di tempat saya Wapi, saya akui dari berapa itu yang support itu ya hanya 10%. Itu pun orangnya itu lagi berulang itu, yang lainnya nggak ada.
Nah, memang itu kelebihan kalian, saya akui. Walaupun ya, saya akui, Ya, walaupun kalian mensupport bahu-membahu dalam hal kebohongan. Gitu loh. Seperti misalnya seperti misalnya si Juma tuh, udah ada yang bantuin kan? Udah ada yang bantuin. Udah bantuin mereka sudah. Takut. Cuy, udah bantuin nih ya. Si Juma kalian sembunyikan di mana nih? Di si Juma kemana kalian sembunyikan? Udah gitu aja Wapi ya, karena di sini juga sudah malam, sudah larut malam. Saya istirahat dulu ya, besok lagi kita sambung. Seperti itu. Siap. Jadi seperti itu Wapi ya. Gini, saya itu kalau mau diskusi itu sebenarnya saya nggak mau lagi bahas-bahas yang bersifat debat kusir nggak ada ujungnya gitu loh. Ya kan? Seperti kamu bilang di mana dasarnya bahwa Yohanes berkata bahwa pada mulanya adalah firman, hubungannya sama Islam apa gitu loh. Coba. Nggak ada hubungannya sama Kristen, nggak ada hubungannya sama Islam, nggak ada. Maksud saya itu begini, kita makin mempertegas saja gitu loh, bahwa Islam dan Kristen itu beda Wapi. Jadi nggak sama, jangan disama-samain ya. Seperti itu. Jadi yang saya minta sama Gus Wapi, marilah kita pertegas perbedaan itu. Matanya hitam sih, jadi tinggal bawa tongkat. Nah, kan di belakang teman-teman itu paling takut itu tuh. Itu yang di belakangmu itu paling takut kalau saya masuk mau nemuin gurunya itu. Udah bener kan hitam, tinggal ngomong terus dia cuy. Bilangin, sampein yang di belakangmu, bilang jangan ketakutan kalau saya mau masuk menghajar gurunya di sana. Jangan ketakutan. Tahu nggak Wafi? Saya kasih tahu ya. Saking takutnya umat Islam dengar suara saya, tahu nggak? Debat kita ini kemarin diupload di channelnya Handi, ya kan? Tapi tahu nggak, waktu saya ngomong dibisukan. Jadi yang ngomong kamu doang. Nah nanti kalau saya giliran ngomong dibisukan. Dia ngomong begini. Apakah kalian ingin mendengar suaranya Edis? Takut saya bongkar. Nabinya mengajari menyusui orang dewasa. Waduh, takut saya bongkar semua. Ayo, berani nggak? Berani nggak? Oh, mulai ngancam. Mulai ngancam. Ngancam kan? Ngancam. Tuh, ngancam. Itu tuh. Ya, kalau jadi bagaimana kalian mau diskusi gitu loh. Tidur. Kalau lapar makan, kalau ngantuk tidur. Bukan begitu, maksud saya begini, kalau diskusi itu dua orang diberi kesempatan yang sama. Saking takutnya dibisukan suara saya. Kan butuh validasi, nggak usah terlalu butuh validasi, santai aja. Begini, kalau orang diskusi, dua-duanya itu harus dikasih bicara, harus didengar. Masa saking takutnya dibisukan saya? Apalagi yang belakangmu itu takut banget tuh sama saya itu, ketakutan itu. Kalau Edis TV masuk, turunkan. Gemetaran. Gini, bilang gini, junjungan kalian. Oke lah ya. Des, gua fasilitasi debat offline, mau di Jakarta, di Medan, di Papua atau di mana. Kalian harus belajar dulu, tahan mental. Tentukan dulu, lu belajar katanya belajar Quran 13 tahun. Cari Robuna aja nggak tahu lo. Gimana? Ini Suapi bingung nih ditanya siapa Robnya ini. Lu yang bingung. Gimana lu? Diajak debat offline lu udah tidur. Debat offline gini. Apa kalian nanti tidak emosi? Apa kalian nanti tidak teriak darah halal? Ayo. Dari mana kalian mau ngajak debat online nanti tidak darah halal katanya? Nggak bisa. Kemarin aja tuh Raden Syiar Langit sampai HP-nya ditinju HP-nya. Bawa tongkat tuh. Bawa tongkat itu udah pernah kecamatan. Bawa tongkat nih, tongkat. Gimana mau debat online? Gini aja, gimana kalau kita di titik netral, yo? Kalau mau debat online, offline. Maksudnya debat ya onsite, maksudnya offline itu, nyata di dunia nyata, ayo. Bodoh anjing, botol onset. Botol lu. Garuk. Nggak ada istilah offline, debat offline itu nggak ada. Gimana sih kamu tuh? Yang ada itu lawan katanya online itu, lawan katanya onsite. Saya ajarin yang bener kalian ini. Oke, sekarang begini. Itu bukan onsite. Kalian kalau mau diskusi, kalau memang mau diskusi secara di dunia nyata, bukan online, coba berani nggak kalian di titik yang netral? Ya di mana nih? Di mana? Ya di titik yang netral, di mana saja. Masa di Taman Eden, Dis?
Lu masalahnya begini, dari diskusi-diskusi yang begini saja kalian udah emosi. Kan tempatnya di mana? Nanti kita cari TV swasta, kita siarkan di TV. Lu di mana? Ayo. Oh, ini udah on TikTok. Kenapa nggak berani? Iya, kita berani, kita di TV. Ayo, kita siarin di TV. Tidak berani, kamu nggak berani. Gua nantang, masa nggak berani? Kan gua yang nantang. Di mana? Ini loh, kan udah jelas. Sosial media, ayo sama Juma. Di mana? Gini aja, kapan kalian tidak menyembunyikan Juma dari saya? Ayo. Di mana tempatnya? Di mana? Langsung di channel masing-masing kayak gini, yuk. Offline. Kalau offline, nanti kalian itu akan menyusun siasat. Pasti kalian akan menyusun siasat. Netral. Gimana sih? Gimana? Katanya tempat netral. Ya udah ke sini, di sini netral. Disuruh ke sana, Bro. Di sana netral katanya. Di sini netral. Ayo. Disamperin. Bagaimana mau diskusi sama kalian? Orang kemarin aja si Raden Siar Langit tuh sampai begini loh, diskusi sama saya sampai kayak begini dia orangnya. Gimana mau diskusi sama saya? Ngomong. Nih. Banyak omong kamu. Katanya mau tidur, ternyata mau kabur. Ubur-ubur ikan lele, kabur le. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Semoga Allah ganti dengan jauh lebih baik, lebih berkah, lebih manfaat dunia akhirat. Yang typing, yang menge-share, yang standby di sini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita bukan hanya berkumpul di dunia, tapi di akhirat kita sama-sama mendapatkan kebanggaan dari Rasulullah SAW. Kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan urusan dunia kita dipermudah oleh Allah dengan wasilah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Rasulullah berdakwah tauhid kepada orang yang tak mengenal tauhid. Para sahabat mengajarkan la ilaha illallah kepada orang yang tak paham apa la ilaha illallah. Para ulama mengajarkan Muhammadur Rasulullah kepada para kuffar, orang-orang kafir yang tak mau mengakui Muhammadun Rasulullah. Jadi jihad itu ada dua, teman-teman. Di dalam kitab Al-Milal wan Nihal dikatakan jihad ada dua. Ada jihad dengan cara berperang, ada jihad dengan cara jidal, berdiskusi, berdebat, yang tujuannya izharul haqq, menyampaikan kebenaran. Dan apa yang kita lakukan, Anda semua typing, mendukung dengan tenaga, dengan mata, dengan pendengaran, tidak lain untuk meneruskan perjuangan para ulama sejak dulu. Jangan dikira para ulama tidak berdebat dengan pendeta. Jangan dikira para ulama tidak berdakwah kepada orang-orang kafir. Al-Imam Al-Ghazali punya kitab yang bernama Ar-Raddul Jamil li Ilahiyati Isa bi Sharihil Injil. Imam Ghazali pernah punya kitab khusus untuk membantah ketuhanan Nabi Isa dalam kitab Injil. Atau Imam Ibnu Taimiyah Al-Harrani, beliau punya kitab yang namanya Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang tepat untuk orang-orang yang merubah-rubah agama Al-Masih, yaitu Islam, agama Nabi Isa alaihi salam. Jadi terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah mensupport kita. Insya Allah berkumpul di dunia dan di akhirat. Kita insya Allah semuanya husnul khatimah. Sekian. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ketika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ingin mengikuti kajian Ramadan. Kajian Ramadan selama 1 minggu. Waktunya malam ya. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Di Zoom kita menjawab 10 syubhat umat Kristen. Jadi saya mengadakan kajian Ramadan menjawab 10 syubhat orang Kristen, 10 pilar Islam yang diragukan oleh orang Kristen, yang dihantam oleh orang Kristen selama 1 minggu awal di bulan Ramadan, insya Allah malam teman-teman ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa kemarin kita kan live ya, live ada kampung mu'alaf ya, sekitar 180 orang, satu kampung mu'alaf teman-teman di daerah Banten, di kampung Badui namanya. Itu 180 orang mu'alaf, bayangkan. Kita sudah sampai ke sana, tetapi mereka punya pesantren yang kurang layak.
ya pesantrennya kurang layak, mereka butuh bantuan untuk apa ya namanya itu ya, atapnya bocor. Kalau hujan itu atapnya bocor. Jadi teman-teman kalau mau berdonasi itu langsung ke akun TikTok saya, boleh DM nanti saya kasih nomor rekeningnya API, Apologet Islam Indonesia, untuk membantu pesantren mu'alaf, satu kampung mu'alaf saudara, di Banten, di tengah pedalaman. Dan sudah ada 3 keluarga yang murtad gara-gara ada pendeta yang menjadi misionaris ke sana. Pesantren itu bocor atapnya, tidak terawat. Lepas. Iya, atapnya sampai lepas ya. Jadi kalau hujan, para santri itu kehujanan. Jadi kalau ada teman-teman yang mau berdonasi untuk atap itu, langsung ke rekening Apologet Islam Indonesia kita. Dan Bang Zuma juga, kita satu barisan. Saya, Bang Zuma, Mas Kores, Mas Moto, dan semuanya. Nah, langsung DM aja ke TikTok saya ini, DM, nanti saya bales. Ya, kita kasih rekeningnya dan konfirmasinya nanti langsung di nomor WhatsApp saya. Konfirmasinya nanti langsung di nomor WA saya sendiri. Oke, teman-teman yang mau ikut kajian Ramadan misalnya, tentang nanti dapat materi, Anda dapat materi kajian Ramadan selama 1 minggu. Ya, menjawab 10 pertanyaan Kristen. Ya, itu langsung DM saja. Nanti kita kasih nomor rekening Apologet Islam Indonesia. Tadi malam sudah terkumpul sekitar 10 jutaan ya Kang ya. Ya. Untuk membantu atap pesantren para mu'alaf. Sebutin aja nomor rekeningnya di situ. Kalau di sini saya kena Bennett Kang, nomor soalnya Kang. 7-nya 5 kali kayak gitu. Berapa nomornya? Lupa saya nomor. Saya lupa juga. Sudahlah, DM aja ya bagi teman-teman yang ingin membantu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.